Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepulangan Tasya ke kampung halamannya di Tangerang bukanlah kepulangan biasa. Ini bukan sekadar momen artis pulang setelah menang lalu disambut formalitas. Yang terjadi justru jauh lebih emosional dan sulit dipercaya. Sejak kabar Tasya akan tiba menyebar, suasana Tangerang disebut berubah menjadi lautan manusia. Ratusan warga berdatangan bukan hanya dari satu titik, melainkan dari berbagai penjuru. Mereka membawa spanduk, membawa poster, membawa suara yang satu, bangga. Dalam pengamatan kami, kepulangan ini bukan cuma selebrasi kemenangan, melainkan simbol bahwa Tasya sudah menjadi milik masyarakat. Ada energi kolektif yang terasa nyata, seolah kemenangan Tasya bukan kemenangan satu orang, tetapi kemenangan daerah. Ketika mobil yang ditumpangi Tasya mulai terlihat, sorak-sorai pecah. Banyak yang menangis, banyak yang memanggil namanya dengan suara bergetar. Bahkan beberapa warga terlihat rela berdiri di bawah panas dan lembab hanya untuk satu detik melihat idolanya melambaikan tangan. Momen ini menjadi bukti bahwa kekuatan dukungan tidak selalu lahir dari panggung mewah, tetapi dari hati rakyat. Tangerang seperti ingin berkata, "Kau pulang sebagai pemenang, dan kami ingin menyambutmu sebagai legenda." Dalam dunia hiburan, banyak artis yang punya penggemar, tapi tidak semua penggemar bisa bergerak secara nyata di lapangan. Yang terjadi pada kepulangan Tasya berbeda. Ratusan warga yang datang menjemput bukan hanya kumpulan orang penasaran, tetapi terlihat seperti sebuah gerakan yang sudah terorganisir. Ada yang membawa atribut, ada yang mengatur barisan, ada yang mengamankan jalur agar Tasya bisa lewat tanpa desakan berbahaya. Ini menunjukkan fanbase Tasya tidak hanya kuat secara digital, tetapi juga solid secara nyata. Dan di era sekarang, kekuatan lapangan jauh lebih langka daripada trending di media sosial. Dari kacamata investigatif, ini pertanda penting. Tasya memiliki basis pendukung yang loyal dan berani berdiri di garis depan untuk menunjukkan cinta mereka. Bahkan dalam kondisi padat, Tasya tetap berusaha menyapa dengan senyum yang tidak dibuat-buat. Ia beberapa kali menangkupkan tangan, memberikan salam, dan terlihat menahan haru ketika melihat wajah-wajah yang rela menunggu hanya demi menyambut kepulangannya. Banyak warga menyebut, mereka merasa Tasya adalah anak daerah yang berhasil menembus panggung nasional. Maka sambutan itu bukan sekadar fans bertemu idola, tetapi warga menyambut simbol kebanggaan mereka sendiri. Inilah mengapa kepulangan Tasya terasa begitu besar. Yang membuat cerita ini makin mengguncang adalah kabar bahwa kepulangan Tasya tidak berhenti di momen penjemputan. Dari informasi yang beredar di lapangan, warga dan tim pendukungnya disebut menyiapkan konser kemenangan. Bahkan ada yang menyebut ini dilakukan dengan cepat, seolah tidak ingin membiarkan momen emosional itu menguap begitu saja. Konser kemenangan ini bukan konser megah berbayar, melainkan panggung rakyat. Panggung yang lahir dari rasa bangga yang terlalu besar untuk disimpan. Yang menarik, Tasya disebut tidak menolak, ia justru mengiyakan, meski kondisi fisiknya tentu tidak ideal setelah perjalanan panjang dan tekanan kompetisi. Ini yang membuat publik semakin jatuh hati. Tasya terlihat tidak menjaga jarak, ia tidak pulang untuk istirahat dan menutup pintu, tetapi pulang untuk merayakan kemenangan bersama orang-orang yang selama ini menjadi alasan ia bertahan. Banyak yang mengatakan, Tasya membuktikan bahwa kemenangan itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk mereka yang setia mendukung. Dalam dunia hiburan yang sering penuh jarak, sikap seperti ini terasa sangat langka. Dan justru disinilah lahir momen yang paling dramatis, ketika konser kemenangan harus berhadapan dengan satu musuh yang tak bisa dikendalikan, hujan. Malam itu hujan turun deras, angin menusuk, tanah mulai licin, dan banyak orang mengira konser kemenangan akan dibatalkan. Tapi justru di titik itu, Tasya membuat keputusan yang membuat banyak orang merinding. Ia tetap maju, ia tetap naik ke panggung, ia tetap bernyanyi. Dan inilah momen yang paling menggugah emosi. Seorang juara yang seharusnya bisa memilih nyaman, memilih aman, memilih istirahat, justru memilih basah bersama fansnya. Tasya disebut tidak peduli hujan mengguyur tubuhnya. Ia tidak memikirkan makeup yang luntur, tidak memikirkan outfit yang basah, tidak memikirkan citra sempurna. Yang ia pikirkan hanya satu, jangan kecewakan orang-orang yang sudah menunggu. Banyak warga menangis ketika melihat Tasya tetap menyanyi dalam hujan. Karena itu bukan sekadar konser, itu adalah janji yang ditepati. Dalam pandangan reporter, momen ini adalah panggung kemenangan yang sesungguhnya. Bukan saat ia menerima piala, tetapi saat ia berdiri di bawah hujan,
membiarkan dirinya basah demi membalas cinta penggemar. Inilah yang membuat konser kemenangan itu menjadi kisah yang akan lama dibicarakan. Jika ditelaah lebih dalam, momen Tasya bernyanyi dalam hujan bukan hanya aksi spontan. Secara emosional, itu berubah menjadi simbol kesetiaan. Tasya seakan berkata, "Aku tidak hanya hadir saat kering, aku hadir juga saat badai." Dan fans menangkap itu. Mereka juga tidak pulang. Mereka tetap berdiri, tetap mengangkat tangan, tetap bernyanyi bersama. Ini menciptakan pemandangan yang luar biasa. Panggung rakyat di tengah hujan, lautan manusia tetap bertahan, dan seorang juara bernyanyi dengan hati. Banyak yang menyebut ini seperti adegan film, tapi terjadi nyata. Bahkan beberapa warga mengaku baru kali ini melihat artis yang menang kompetisi tetap mau tampil di acara kampung dengan kondisi cuaca ekstrim. Dari sudut pandang infotainment, momen seperti ini membentuk citra yang jauh lebih kuat dari sekadar kemenangan. Karena publik tidak hanya mencintai suara, mereka mencintai sikap. Dan sikap Tasya malam itu menciptakan ikatan emosional yang lebih permanen. Hujan yang seharusnya jadi penghalang justru menjadi saksi. Saksi bahwa hubungan Tasya dan fansnya bukan hubungan transaksi, tapi hubungan hati. Sebagai reporter, saya mencoba membaca alasan di balik keputusan Tasya tetap tampil. Ini bukan sekadar keberanian, tapi juga kemungkinan besar utang emosi. Tasya tahu bahwa perjalanan menuju juara tidak mudah. Ia juga tahu bahwa fans adalah tenaga terbesar yang mendorongnya terus maju. Dan ketika ia pulang ke Tangerang, ia melihat langsung wajah-wajah yang selama ini hanya ia lihat dalam komentar. Ia melihat mereka nyata, ibu-ibu yang membawa anak, bapak-bapak yang rela berdiri, remaja yang histeris, semua hadir bukan karena diminta, tapi karena cinta. Dalam momen seperti itu, tidak mungkin Tasya menolak, karena menolak berarti mengkhianati rasa. Maka ia memilih tampil meski hujan, karena ia merasa harus membalas secara langsung. Di dunia hiburan, dukungan fans sering dianggap angka, tapi Tasya malam itu mengubah angka menjadi manusia, mengubah statistik menjadi tangisan, pelukan, dan teriakan yang nyata. Inilah mengapa konser kemenangan itu terasa lebih tulus dibanding panggung televisi. Karena tidak ada rating di sana. Tidak ada kamera yang mengatur emosi. Yang ada hanya satu, rasa bangga dan rasa sayang yang tidak bisa dibuat-buat. Tidak butuh waktu lama, potongan video Tasya bernyanyi dalam hujan langsung menyebar di media sosial. Dan reaksi netizen seperti biasa meledak. Banyak yang menulis bahwa ini adalah momen yang membuat mereka semakin yakin Tasya pantas jadi juara. Ada juga yang menyebut, ini baru juara yang punya hati. Dari sisi pengamatan digital, video seperti ini memiliki nilai emosional tinggi dan mudah viral karena menyentuh sesuatu yang universal, perjuangan dan ketulusan. Publik Indonesia sangat mudah tersentuh oleh momen artis yang tidak menjaga jarak, dan Tasya berhasil memunculkan itu. Yang menarik, bahkan akun-akun yang sebelumnya skeptis mulai berubah nada. Mereka mengapresiasi keberanian Tasya dan menilai sikapnya jauh lebih berharga daripada perdebatan kompetisi. Dalam dunia hiburan, momen viral seperti ini adalah aset besar karena ia membentuk citra yang kuat tanpa promosi berbayar. Dan citra yang terbentuk bukan citra sensasi, melainkan citra ketulusan. Tasya tidak sedang menjual drama, tapi justru sedang menunjukkan manusia. Itulah yang membuat video ini dianggap emas oleh fans dan media. Banyak orang meremehkan konser kemenangan di kampung sebagai acara kecil. Tapi dalam kacamata industri, konser kampung yang dibanjiri massa adalah indikator paling kuat tentang loyalitas pasar. Karena orang-orang yang datang itu tidak dibayar, tidak diundang formal, dan tidak dipandu panitia televisi. Mereka datang karena cinta. Dan ketika ratusan warga rela berdiri dalam hujan, itu artinya fanbase Tasya punya nyawa. Inilah yang biasanya dicari promotor dan manajemen besar, bukti bahwa artis punya pendukung yang mau bergerak. Karena di industri musik, karir panjang tidak dibangun dari satu acara, tetapi dari loyalitas penggemar. Dan malam itu, Tasya mendapat bukti paling nyata bahwa ia tidak sendirian. Konser kemenangan itu bisa menjadi titik awal, tawaran panggung daerah, undangan event besar, bahkan potensi tur.
Karena dari situ industri melihat bahwa Tasya bisa menarik massa, bukan hanya di layar, tetapi juga di lapangan. Dan itu jauh lebih berharga. Di dunia hiburan, ada momen-momen tertentu yang menjadi legenda. Bukan karena besar secara produksi, tapi karena kuat secara emosi. Dan konser kemenangan Tasya di bawah hujan berpotensi menjadi salah satu legenda kecil itu. Fans akan mengingat, Tasya pernah basah hujan demi kita. Kalimat sederhana, tapi punya bobot luar biasa. Karena itu membentuk ikatan yang tidak mudah putus. Ketika nanti Tasya punya lagu baru, punya album, punya panggung lebih besar, fans akan selalu mengingat momen ini sebagai awal dari kedekatan. Dan kedekatan adalah modal utama untuk bertahan lama. Banyak artis jatuh karena kehilangan kedekatan, tapi Tasya justru membangun kedekatan di momen paling sulit, hujan deras. Ini membuat kisahnya lebih manusiawi, tidak sempurna tetapi tulus. Dan publik Indonesia selalu memaafkan ketidaksempurnaan jika ketulusan ada. Itulah yang membuat momen ini sangat kuat untuk branding jangka panjang. Kepulangan Tasya ke Tangerang bukan sekedar pulang sebagai juara. Ia pulang membawa simbol kemenangan. Tetapi lebih dari itu, ia pulang membawa harapan bagi orang-orang yang merasa terwakili. Dijemput ratusan warga, lalu tetap menggelar konser kemenangan meski hujan menerpa, Tasya menunjukkan bahwa kemenangan bukan tentang berdiri di panggung TV, tetapi tentang bagaimana kita membalas cinta orang-orang yang setia. Malam itu, Tasya tidak hanya menyanyi, ia memberi bukti bahwa ia menghargai fans sebagai manusia, bukan sekedar angka. Dan itulah yang membuat kisah ini lebih besar daripada perdebatan kompetisi. Karena yang akan bertahan bukan hanya piala, bukan hanya gelar juara, tetapi kisah tentang kesetiaan yang tercipta di tengah hujan. Tangerang telah menyambutnya bukan sebagai artis, tapi sebagai kebanggaan daerah. Dan Tasya membalasnya bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan. Jika kisah ini adalah awal, maka perjalanan Tasya setelah ini akan jauh lebih besar. Karena ia tidak berjalan sendiri, ia berjalan bersama ratusan bahkan ribuan hati yang memilih bertahan meski hujan.